Imam yang sekarang punya pengikut namanya kelompok Salafi. Tapi kelompok Salafi hanya ikut beliau sebelum menemukan kesufian. Lain dengan Ibnu Taimiyah. Untung dia tidak bilang di dalam dadanya ada Allah. Dia cuma mengatakan di dalam dadanya ada surga. Gak usah belajar, kamu ngaji di sini aja. Di luar kelompok kita sesat. Ini yang disebut alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur kepada Engkau ya Allah di setiap hal. Zikir di sini, zikir di masjid, zikir di rumah sama. Bedanya di sini kita terputus dari urusan-urusan duniawi. Inilah cara cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat tidak bisa khusyuk? Sholat ada di sini, akal di rumah. Badan di sini sujud, ruku, tapi perasaan tidak di sini. Jangan terpenjara hanya oleh badan. Ya, biarkan badan ini terbatas oleh hutang, besi, juja, terserah itu. Tapi akal kita tidak boleh hilang, apapun masalahnya. Akal bahasa Arab artinya pengikat. Qaid, iqal, yang mengikat kesadaran manusia, yang membuat kita nggak ketawa-ketawa sendiri, nggak nangis-nangis sendiri. Kalau akal ini lepas, koinnya lepas, terlepas, maka orang akan tertawa sendiri, senyum tanpa daya senyum, ngomong tanpa daya ngomong. Jangan sampai terjadi. Berarti akalnya kalah oleh badannya. Akalnya kalah oleh. Kalau itu nggak perlu di sini, di luar sana banyak. Ada orang patah hati, perasaannya mengalahkan akalnya. Akhirnya ngomong-ngomong sendiri. Ada orang bukan patah hati, tidak lolos nyalon jadi calon legislatif. Banyak juga yang keluar gak pakai celana. Banyak. Habis kemarin banyak yang begitu. Udah doa, doanya nggak tembus. Karena doa lawannya lebih kenceng daripada dia. Tapi dia menyalahkan Allah. Yo, aku udah doa, aku nggak dikasih. Salah ente, doanya kurang bersih, doanya kurang kuat. Karena di sana juga bertuhan, kita juga bertuhan. Kuat-kuatan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa cepat dia dapat. Jangan menggadaikan akal karena masalah badan tertahan. Kami susah mencari ilmu seperti ini. Suatu kali ada seorang syekh, guru dia keras kepada sufi, anti sufi, namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Lama-lama dia menemukan rahasia kesufian di dalam penjara. Murid dia namanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab Al-Wabil Sayyid mengisahkan dialog antara dia dan gurunya yang dulu anti sufi. Apa dialognya? Wahai Tuan Syekh Ibnu Taimiyah, engkau ini lebih banyak di penjara daripada di luar penjara. Apa yang kau rasakan? Apa kata Tuan Syekh Ibnu Taimiyah? Jannati fi sadri. Ini imam yang sekarang punya pengikut namanya kelompok Salafi. Tapi kelompok Salafi hanya ikut beliau sebelum menemukan kesufian. Sisi sufinya tidak diambil, sisi salafinya diambil. Ibnu Taimiyah ditanya oleh muridnya, apa yang kau rasakan? Lalu beliau menjawab, jannati fi sadri. Surgaku di dalam dadaku. Surgaku di dalam dadaku. Jika aku keluar penjara, aku sedang piknik.
Jika aku masuk penjara, aku sedang kembali ke dalam surga. Maka beliau tidak sempat menikah. Ibnu Taimiyah mana waktu, nggak punya waktu untuk zawaj, untuk menikah. Tidak ada waktu. Karena baru keluar, beliau ini tidak bisa diam melihat kemungkaran. Tapi kadang-kadang yang beliau sebut mungkar cuma karena beda paham. Terjadilah perseteruan. Banyak ulama tersinggung karena beliau menentang, mengkritisi banyak ulama. Dilaporkanlah, dianggap melanggar pemahaman, masuk penjara lagi. Pindah penjara dari Damaskus, pindah ke Kairo, pindah ke Damaskus, begitulah terus. Kadang-kadang ibunya yang keluarkan, kadang menteri yang keluarkan, kadang jamaahnya yang kaya yang keluarkan. Setiap kali keluar, berkelahi lagi, kelahi pemikiran. Ibnu Taimiyah, maka beliau mengatakan jannati fi sadri. Apa maksud Ibnu Taimiyah berbicara begitu? Jannahku, surgaku di dalam dadaku. Dulu dia pernah mengkafirkan seorang syekh namanya Abu Mansur Al-Hallaj, ya, yang wafat tahun 309 Hijriah. Dia ini wafat tahun 728 Hijriah. Berapa jarak? 300 sama 700, 400-an tahun. Al-Hallaj pernah mengatakan yang mirip-mirip tapi agak sedikit beda. Ma fi jubbati illallah, di dalam jubahku, di dalam diriku cuma ada Allah. Mana muat? Hallaj akhirnya masuk mahkamah, diadili, masuk penjara, lalu dibunuh, dihukum bunuh. Karena dia mengatakan di dalam dirinya ada Allah. Sebenarnya Al-Hallaj berbicara apa yang terasa dalam dirinya, tapi orang tidak paham di masanya. Akhirnya dia dituduh sesat. Namun karena dia sebut-sebut Allah dalam dirinya, kesalahannya dianggap besar, maka dia dihukum mati. Jadi orang-orang dulu mempertahankan keyakinannya dan rasa yang ada dalam dirinya. Bahkan bukan hanya disembelih, tangannya diikat, kakinya diikat, satu diikat ke kanan, satu ke kiri, kanan kiri, lalu kepala, lalu ditarik dengan kuda. Lepaslah semua tangan, kaki, badannya, mengalirlah darah syahid, mempertahankan rasa makom yang ada dalam dirinya. Itu Al-Hallaj. Kata Imam Ghazali, seandainya aku jadi hakim di zaman itu, aku tidak akan salahkan Al-Hallaj, aku bebaskan Al-Hallaj. Cuma hakim saat itu tidak mengerti persoalan Al-Hallaj. Lain dengan Ibnu Taimiyah, untung dia tidak bilang di dalam dadanya ada Allah, dia cuma mengatakan di dalam dadanya ada surga. Tapi mirip tak? Mirip. Kalau kita pernah bersyair, gimana syairnya? Ma fil qalbi ghairullah itu. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Saya aslinya nggak hafal itu, tapi sampai di sini ada yang hafal mungkin ya, kepantul ke kolbu saya kali. Ini pertama kali saya pakai mic baca ini, kerjaan Amihud. Antum bersyukur, terima kasih Kak Amihud, kami bisa kesini. Ya, syukran Amihud. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada salahnya. Kenapa ini jadi syair tidak dihukum seperti Al-Hallaj, tapi Al-Hallaj dihukum? Karena zaman itu orang belum faham. Ibnu Taimiyah juga sama, fatwa dia tidak dipahami di masanya, atau terlalu berani di masanya, atau dia mengkritisi sesuatu yang sudah mapan, yang kalau dikritisi melanggar, menyinggung,
Dulu orang masuk penjara karena mempertahankan pemikirannya. Saudara-saudaraku pasti masuk penjara ada asbabnya, tapi saya yakin tidak ada yang karena pemikirannya. Pasti kena badannya, betul? Itu baru biasa. Ini Ibnu Taimiyah punya akal pikiran dipenjarakan. Al-Hallaj punya rohani dipenjarakan. Dan penjaranya disiksa. Di sini dikasih makan tuh disiksa. Bapak tahu gak biaya negara untuk memberi makan orang dulu kan? Itu cukup untuk bertahan hidup beberapa puluh tahun ke depan. Tapi baiknya negara diurus ini bapak ini, diurus fisiknya. Keluar-keluar belum tentu makan seenak itu. Betul Pak Rio ya? Coba tanya beliau sekali berapa ngabisin? Besar. Ini baru di sini, belum di kota lain, belum dari kota lain. Masya Allah. Saya hitung-hitung ya Allah. Kalau semua orang nggak ada yang masuk penjara, negara ini bisa sedekah keluar. Ya, syukur hidup di akhir zaman nggak disiksa. Coba dihidup di zaman Ibnu Taimiyah, disiksa Pak di penjara. Ini malah dihormati ya, malah difasilitasi ada tempat sholat. Masya Allah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Oh saya salah tuduh, salah dituduh. Iya, itu zahir. Ibnu Taimiyah dia tidak merasa bersalah, dituduh. Al-Hallaj dia tidak merasa bersalah, dituduh. Mereka berjuang mempertahankan kebenaran dalam dirinya. Kalau kita apa yang kita pertahankan? Ya, paling hak-hak zahir itu pun yang sudah kita langgar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini penjara zahir. Yang kedua tadi kita sudah sebut penjara akal. Akal itu kerjanya apa? Al-qabul wal-rad, menerima suatu data informasi sesuai dengan yang masuk, data masuk logika, atau menolaknya. Jangan-jangan ada yang masuk penjara karena sudah melanggar akalnya. Dapat kabar, belum konfirmasi, langsung eksekusi. Ternyata salah. Ada kali ya? Pasti ada. Jadi kerja akal apa? Menerima informasi atau menolaknya. Itu kerja akal. Tidak semua informasi diterima, tidak semua juga ditolak. Makanya ada ustadz bilang, jangan dengerin ustadz itu, gak usah belajar, kamu ngaji di sini aja, di luar kelompok kita sesat. Ini sudah penjara akal, sudah penjara akal. Awas kau keluar, kita bunuh. Diancam fisiknya. Ada yang tidak diancam dengan fisik, diancam dengan ayat. Keluar kau dari kelompok kita, kafir. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kamilah kelompok yang berhukum dengan hukum Allah. Di luar kelompok kami kafir. Mulailah muncul kelompok takfiriyun, pengkafir-kafir. Ini mereka sedang terperanjara akalnya. Ayat digunakan untuk bukan tempatnya. Dulu di masa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, beliau dikafirkan dengan ayat. Coba lihat Sayyidina Ali, siapanya Nabi? Sepupu Nabi, mantu Nabi. Ya, benar. Akhu wasihru, saudaranya dan juga mantunya. Itu dikafirkan oleh kelompok namanya Khawarij, kelompok yang sudah terpenjara akalnya. Kelompok inilah yang sekarang diurusi oleh negara kita. Makanya negeri ini alhamdulillah masih aman, sentosa.